Zen kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2021, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Jumat pagi setelah libur panjang. Berapa lama panjangnya? Hampir 2 tahun. Dan sebagian teman-teman kita telah mendahului kita, ya, di masa pandemi kemarin. Mudah-mudahan mereka husnul khatimah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari kiamat. Napa? Hari kiamat, salah satu dari rukun apa? Iman. Yang keberapa? Yang ke-5. Hari kiamat bukan satu hari seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Walaupun istilahnya hari kiamat, jangan dibayangkan hari kiamat itu adalah sebuah peristiwa yang lamanya cuma 1 hari. Bukan. Hari kiamat adalah kumpulan, rentetan dari sekian banyak kejadian, mulai dari pra kiamat. Pra niku napa? Sebelum kiamat. Kemudian saat terjadi hari kiamat itu, kapan kejadiannya? Hari Jumat. Tapi kan orang ngerti Jumat kapan? Ketika kejadian itu dan pasca hari kiamat. Jadi peristiwa-peristiwa ini panjang. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan bahwa sebagian dari peristiwa itu durasinya, panjangnya
itu bisa sampai 50.000 tahun. Allahu Akbar. Berapa? 50.000 tahun. Dan ada kejadian yang lamanya 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Allah bagaikan 1000 tahun dalam perhitungan kalian, wahai umat manusia, ketika kalian hidup di dunia. Di dalam ayat yang lain, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Akan datang kejadian yang lamanya 50.000 tahun. Jadi ada yang 1000 tahun, ada yang berapa? 50.000 tahun. Berarti sebentar atau lama? Lama banget. Dan masalahnya bukan hanya lamanya saja, tapi juga kejadiannya itu mengerikan. Mulai dari sebelum hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu sudah mengerikan. Gimana tidak mengerikan? Tahu-tahu muncul api yang menggiring manusia. Apinya besar. Bisa jalan api tersebut. Kemudian muncul Dajjal, muncul Ya'juj dan siapa? Ma'juj. Ini baru perang sebelum hari kiamat. Ketika hari kiamat sendiri, wah mengerikan sekali. Makanya nama-nama hari kiamat kan banyak. Al-Qari'ah, ya. At-Tammah, napa malih? As-Sakhah. Banyak nama-nama hari kiamat, yang masing-masing nama ini menggambarkan betapa menyeramkannya kejadian hari itu. Apa fungsinya kita membayangkan mengerikannya hari kiamat itu? Apakah hanya sekedar untuk nakut-nakuti? Bukan. Jadi ketika kita membayangkan kejadian yang mengerikan di hari kiamat tersebut, yang sering membuat bulu kuduk kita menjadi apa? Merinding. Itu tujuannya adalah satu, supaya kita lebih giat untuk beribadah. Yang kedua, supaya kita tidak keterusan berbuat maksiat dan dosa. Jadi membayangkan hari kiamat itu bukan sekedar hanya membuat kita menjadi ketakutan, bukan. Tapi membayangkan kejadian hari kiamat itu akan mendorong orang-orang yang beriman untuk lebih giat lagi beramal dan beribadah dalam rangka mempersiapkan pertemuan kita dengan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga membuat orang-orang yang masih bergelimang dengan dosa supaya cepat-cepat nopo sadar tobat sebelum datang hari kiamat. Salah satu peristiwa yang mengerikan di hari kiamat adalah bumi yang bisa berbicara saat itu. Saya kasih ilustrasi ya. Ketika jenengan malam-malam lagi jalan, gelap gulita, ujuk-ujuk wonten sing pripun? Pripun? Biasa baik. Papa apa ora papa? Papa. Padahal cuma apa? Langsung niku napa? Langsung berhenti. Padahal cuma set aja.
Nanti di hari kiamat itu bukan set. Tapi di hari kiamat nanti benda-benda yang tidak pernah kita bayangkan bisa berbicara, itu nanti pada berbicara. Tanah yang kita lewati nanti akan berbicara. Batu mungkin tempat kita duduk akan berbicara. Pohon mungkin tempat kita bernaung suatu saat ngiyup karena kudanan bisa berbicara. Bahkan dalam keterangan banyak ulama, waktu hari yang kita lewati itu juga akan berbicara. Ya. Dan kejadian tersebut, untuk apa mereka berbicara? Nah, ini yang lebih menyeramkan. Mereka berbicara untuk melaporkan tingkah pola kita saat di dunia. Melaporkan apa? Tingkah pola kita saat di dunia. Mereka akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia. Perbuatan yang baik napa yang buruk? Dua-duanya. Nek sing apik-apik sih insya Allah yuk kita seneng, alhamdulillah. Oh Pak Anu, dina Jumat tanggal pinten? 27 Rabiul Tsani. Jam pinten? 7.25. Napa? Ngaji. Seneng napa mboten? Seneng. Tapi kemudian ada lapor berikutnya. Oh Bu Anu mangkat ngaji tapi ngantuk. Pripun Bu? Wonten sing ngantuk? Alhamdulillah mboten. Semuanya akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Dalilnya apa Ustaz? Ya harus panjenengan harus tanya. Kenapa? Karena saya sedang membahas sesuatu yang belum pernah saya lihat. Panjenengan berhak untuk bertanya. Bukan hanya kepada saya, kepada siapapun yang berbicara tentang sesuatu yang belum pernah dia lihat. Apalagi sesuatu itu adalah hal gaib. Hari kiamat itu hal gaib, namanya hal gaib. Kita belum pernah ngelihat, saya belum pernah lihat, panjenengan belum pernah ngelihat. Bahkan para nabi, para rasul banyak di antara mereka belum melihat. Maka panjenengan berhak untuk bertanya. Itu dalilnya apa? Bahwa nanti pohon bisa bicara, batu bisa bicara, tanah bisa bicara, angin bisa bicara. Itu dalilnya apa? Maka di makalah yang ada di hadapan panjenengan sekalian sudah saya bawakan dalilnya. Dalilnya adalah ayat yang familiar buat kita. Ada dalam surat Az-Zalzalah. Ayat pinten teng mriku? Ayat 4. Az-Zalzalah itu adalah cerita tentang apa? Tentang hari kiamat. Kalau kita lihat ayat yang pertama, itu kita akan bisa menebak bahwa itu memang Allah lagi cerita hari kiamat. Ayat pertama apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi oleh Allah diapakan? Diguncangkan sekeras-kerasnya. Sudah nggak ada ukuran skala Richter berapa tuh, nggak ada. Hancur semuanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan isinya. Napa isinya bumi? Napa? Orang-orang yang sudah pada mati, yang dikubur, dikeluarkan semua.
Sing anyar apa sing wis lawas? Yang baru dikubur atau yang udah lama? Semuanya. Apa bisa? Bisa nama buatan? Apa sih yang nggak bisa buat siapa? Buat Allah. Kecuali kalau saya atau jenengan yang disuruh, nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan, gampang sekali buat Allah Azza wa Jalla. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus wa qalal insanu malah. Manusia bertanya, ada apa dengan bumi ini? Ada apa dengan bumi ini? Bingung dia. Karena selama ini nggak pernah melihat ada kejadian seperti itu. Kok ujuk-ujuk meletek, makduk. Bae jenengan, buyute jenengan, jenengan sendiri. Ya. Keluar satu-satu. Wa qalal insanu malah. Baru ayat yang keempat. Apa bunyinya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita-beritanya. Bumi berbicara tentang berita-berita yang ada di dalamnya. Berita itu maksudnya apa? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Tapi mayoritas ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan berita-berita yang bakalan dibeberkan oleh bumi pada saat itu adalah perbuatan-perbuatan manusia. Nanti di hari kiamat bumi ini akan bercerita tentang tingkah pola kita yang pernah kita lakukan di atas permukaannya. Permukaan apa? Permukaan bumi. Dari mana para ulama kita menafsirkan ayat tersebut dengan penafsiran tadi? Dari banyak hadis Rasul SAW. Salah satunya adalah apa yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi SAW, berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, ketika Abu Sa'id ini melihat Abdullah senang menggembala kambing. Yang namanya menggembala kambing itu biasanya di kota apa di desa? Di desa, di pegunungan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri beri pesan kepada Abdullah bin Abdurrahman, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa' sautaka bin nida. Pesannya Abu Sa'id, hei Abdullah, kalau kamu lagi menggembala kambing terus datang waktu sholat, adzanlah. Kenapa? Adzan. Warfa' sautaka bin nida. Angkat suaramu. Jadi walaupun sedang di mana? Sedang di mana tadi? Menggembala kambing di pegunungan. Sing boten wonten napa nek? Masjid. Dan juga mungkin gak ada manusianya, gak ada orang-orangnya, tetap diperintahkan untuk azan, bahkan mengangkat apa? Suara. Buat apa? Nah, perhatikan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'.
Karena semua yang mendengar azanmu, entah dia itu jin atau manusia atau apapun juga. Perhatikan. Jadi bukan hanya nopo? Jin, bukan hanya manusia. Wala syai'un, dan apapun juga yang mendengar suara azanmu, illa syahida lahu yaumal qiyamah. Mereka yang mendengar itu akan bersaksi di hari kiamat. Bersaksi apa? Ya tadi aku mendengar Pak Anu waktu zuhur napa? Azan. Berarti mereka akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jinnya akan lapor, manusianya akan lapor, batu-batuannya akan lapor, pasirnya akan lapor, apalagi? Semute akan lapor, kalajengkinge akan lapor. Karena Nabi SAW mengatakan wala syai', apapun. Hadis riwayat Bukhari. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ketika menyampaikan ini, beliau menutup nasihatnya, sami'tuhu min Rasulillah SAW. Aku dengar pesan itu langsung dari Rasulullah SAW. Berarti hadis atau bukan? Hadis. Ya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa aktivitas yang kita lakukan saat kita di dunia itu disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah, bukan hanya oleh manusia. Ada lagi hadis yang lain, dan hadisnya ini lebih gamblang lagi menafsirkan ayat tadi. Cuman memang hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan hadisnya sahih, seperti Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, Imam Al-Dhahabi. Tapi juga ada ulama yang menilai hadis ini dhaif, seperti Syekh Al-Albani. Ketika Nabi SAW membaca ayat yauma idzin napa bau tuhadditsu akhbaraha, Nabi SAW berkata, atadruna ma akhbaruha, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan berita-berita yang ada di dalam ayat itu? Para sahabat pun mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang lebih paham siapa? Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fa inna akhbaraha, berita-berita yang dimaksud di dalam ayat itu, antashhada ala kulli abdin aw amatin bima amil ala dhahriha. Maksud dari berita-berita di situ adalah nanti di hari kiamat bumi akan bercerita, akan melaporkan apa yang dilakukan oleh muslim, laki-laki, perempuan maupun manusia, laki-laki maupun perempuan, atas apa yang pernah dia perbuat ketika dia di dunia. Bahkan di sini dilanjutkan, amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Oh, si A pada hari anu berbuat ini dan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini betul-betul menyeramkan jamaah yang kami hormati. Kenapa menyeramkan? Ada sebagian orang tekun beribadahnya kapan? Kalau dilihat orang. Saya tanya sama jenengan. Jenengan kalau sholat di masjid dengan sholat di rumah, suwe endi? Lebih lama mana? Nek subuhan ya biasanya imame kan bacanya agak nopo panjang ya, an-naba gitu nggih, lumayan kan nggih. Kalau enggane jenengan sholat di rumah sendirian, suratane nopo? Jujur, Yo apa maning nek mboten kulu falak nas. Berarti beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda. Ternyata dilihat orang
dengan tidak dilihat orang itu berpengaruh kepada amalan kita. Ada sebagian orang lebih semangat ketika amalnya dilihat sama orang, tapi begitu sendirian loyo. Ya. Kenapa kita loyo ketika nggak dilihat oleh orang? Yang akan bersaksi di hari kiamat itu bukan hanya orang. Yang akan lapor kepada Allah tentang apa yang kita kerjakan itu bukan hanya manusia. Yang akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk Allah yang ada di sekeliling kita. Sehingga beramal itu gak usah nunggu nopo dilihat orang. Ya. Seandainya gak ada yang melihat kita melakukan amal soleh, apa kira-kira amal soleh kita terus gak dicatat? Dicatat apa betul? Dicatat. Ada kisah unik saya bawakan di situ. Ada masyarakat namanya Bani Salamah atau Bani Salimah. Mereka itu tinggal di perkampungan yang jauh dari Masjid Nabawi. Tinggalnya apa? Jauh. Jadi kalau mau ke Masjid Nabawi itu berangkatnya lumayan jauh perjalanannya. Mereka kemudian berpikir, ini area di sekitar Masjid Nabawi masih kosong. Gimana kalau kami nopo pindah ben nopo ben Perak supaya dekat dengan masjid, gak perlu jauh-jauh jalan. Ketika mereka sedang ngobrol seperti itu, berita tentang keinginan mereka untuk pindah sampai ke telinga sinten Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada mereka, mengkonfirmasi rencana mereka. Apa benar kalian itu bermaksud pengen pindah ke area dekat masjid? Maka kata orang-orang Bani Salimah, iya, kami pengen pindah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau kepada Bani Salimah, ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, nasihatku untuk kalian jangan pindah. Loh, cukup priwe. Wong pengen apa? Merek, malah Nabi SAW katakan jangan pindah. Tetap kalian tinggal di perkampungan kalian. Kenapa wahai Nabi? Lihat alasannya. Tuktabu atharukum. Karena jejak-jejak niku napa? Langkah-langkah kalian dari kampung kalian yang jauh kemana? Ke masjid. Itu akan ditulis sebagai pahala. Berarti pahalane kathah pundi? Yang jauh apa yang dekat? Nek mangkat memejid. Waduh orang mangkat masjid. Sing lebih parah maning wis Perak. Orang mangkat memejid. Wonten? Ada atau tidak? Tetangga masjid enggak pernah ke masjid. Ada? Ada. Tuwane wis apa? Madhep mengumum orang mangkat memejid. Naudzubillahi min dzalik. Bukan karena pandemi, bukan, tapi karena pancen kawit mbiyen pancen ora gelem apa? Masjid, bukan. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ternyata tanah yang kita lewati itu akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak anu ya. Subuh-subuh, gelap-gelap, tetap napa? Tetap mau berangkat ke masjid. Walaupun suasana napa? Dingin.
agak gerimis, tetap berangkat ke masjid. Itu akan dilaporkan oleh tanah yang kita lewati. Bahkan mungkin bukan hanya tanah. Ketika kita berangkat ke masjid, lewat ada pohon di kanan dan kiri jalan. Mungkin juga ada bebatuan di kanan dan kiri jalan. Mereka akan bercerita, akan lapor kepada Allah bahwa Pak Anu sholat asar, yang lainnya lagi pada tidur. Ternyata dia mau berangkat ke masjid. Ini amal soleh. Nah, yang mengerikan itu adalah ketika mereka lapor tentang nopo? Tentang keburukan yang kita kerjakan. La haula wala quwata illa billah. Ini betul-betul mengerikan, jamaah yang kami hormati. Jangan pernah berpikir ketika kita sedang sendirian di kamar atau sendirian di kamar mandi atau sendirian di kamar hotel, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita kerjakan tidak direkam. Direkam orang CCTV. Yang mengerikan itu bukan CCTV. CCTV itu bisa nopo? Bisa rusak. CCTV bisa rusak atau rekamannya bisa dihapus. Tapi yang mengerikan adalah ketika apa yang kita kerjakan itu direkam, dicatat oleh para malaikat, disaksikan oleh benda-benda yang ada di sekeliling kita. Jangan pernah berpikir ketika kita pegang HP, kemudian tidak ada yang melihat kita, lantas kita asal membuka sesuatu yang tidak layak untuk dibuka. Nonton sesuatu yang tidak seharusnya ditonton. Dengan alasan, oh nggak ada istri, oh nggak ada suami, oh nggak dilihat sama ustadz, anak saya nggak ngelihat. Jangan pernah berpikir bahwa itu tidak ada yang akan melaporkan nanti. Gerak-gerik kita semuanya tercatat, terekam, rapi. Sehingga membayangkan kejadian ini, bumi berbicara. Itu akan membuat kita satu, semakin giat beramal. Yang kedua, semakin hati-hati untuk berbuat dosa dan maksiat. Dan saya berharap mudah-mudahan saya dan panjenengan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap semangat beramal, dilihat orang lain atau tidak dilihat orang lain. Tetap berusaha menghindari maksiat, diketahui oleh orang lain ataupun tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah selalu menyaksikan apa yang kita kerjakan, baik ataupun yang buruk, dan bumi tempat kita berpijak ini akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang apa yang kita kerjakan berupa kebaikan ataupun keburukan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Masih ada sisa waktu sekitar 1/4 jam. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah memberi nasihat pada seseorang yang menghitung tasbih, kemudian hamdalah pakai alat yang namanya tasbih. Apa? Kemudian alat tasbih. Ya. Kemudian saya sampaikan bahwa Rasulullah itu menghitung tasbih itu dengan tangan kanannya seperti itu. Kemudian salahnya saya
saya tambahi, karena itu nanti akan jadi saksi tanganmu di akhirat, seperti itu. Kemudian orang ini ternyata tahu tasbih pun bisa menjadi saksi, seperti itu. Jadi kami ya sedikit terus terdiam. Bagaimana cara seperti ini, Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Betul, apa yang jenengan sampaikan itu disebutkan dalam hadis yang berbunyi fa innaha mustantaqatun yaumal qiyamah. Fa innaha mustantaqatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya jari jemari yang kita gunakan untuk apa? Berzikir. Nanti pada hari kiamat akan berbicara. Akan apa? Berbicara. Lapor kepada Allah bahwa si Anu, Pak Anu, Bu Anu rutin menggunakan aku untuk berzikir. Nah, bagaimana dengan orang yang pakai tasbih misalnya? Tasbih kan juga bisa berbicara. Betul bisa berbicara kalau memang kita punya dalilnya. Ya. Sekarang dalilnya mana? Bahwa tasbih yang kita pakai akan berbicara di hari kiamat. Kalau yang jari-jari jemari ini jelas-jelas Nabi SAW menyampaikan itu. Ya. Maka kalau ditanya lebih baik mana, berzikir menggunakan jari jemari atau menggunakan tasbih, lebih baik mana? Ya dengan jari jemari lebih baik. Karena satu, itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Yang dipraktekkan oleh Nabi adalah zikir dengan apa? Jari. Yang kedua, Nabi SAW terang-terangan mengatakan ini akan lapor. Dan saya belum pernah menemukan hadis yang spesifik mengatakan tasbih akan lapor gitu loh. Ya, ini yang kedua. Wah, nanti ngitungnya susah Ustaz. Kalau nggak pakai apa? Kalau nggak pakai tasbih ngitungnya susah. Berapa sih angkanya? Masa angka 33 susah? Atau paling pol angka berapa? 100 setiap pagi dan sore. Apa itu? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa lagi? Subhanallah wa bihamdi. Apa lagi 100? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan paling tinggi angkanya 100. Apa masih nggak bisa? Ora kok anu 1990 kok. Lah itu dalilnya mana? Baca zikir sampai berapa tadi? 9.999 itu mana dalilnya? Ya dalilnya kita kan disuruh zikir banyak. Iya, Allah kan mengatakan uzkurullaha dzikran katsira, zikir banyak. Allah kan enggak mengatakan zikir banyak itu jumlahnya berapa? 9.000 sekian kan enggak. Angka itu kan dari Anda sendiri. Zikir banyak itu bukan dibatasi angka tertentu, kecuali ada dalilnya. Yang 33 ada dalilnya, yang 100 juga ada dalilnya. Ya tapi saya sudah tua Ustaz, 100 pun juga kadang-kadang meleset, lupa. Kutul pira mau ya baleni moning ya. Ya kata para ulama kita, bagi orang-orang yang kesulitan untuk ngitung, ya, karena kondisi dia, maka ndak apa-apa, ndak apa-apa, pakai alat bantu ndak apa-apa. Bagi yang apa? Kesulitan. Tapi kalau nggak kesulitan, ya jelas lebih afdal apa? Pakai jari-jari saja. Begitu. Oke. Ada yang lain? Silahkan. Monggo. Mana mic-nya? Terus ini
pertanyaan kami ini menjawab bagaimana bumi batu melaporkan perilaku manusia kepada Allah, dengan bahasa apa, bagaimana gitu Pak? Ini ketok. Bagus. Nah, bagaimana bumi ketika melaporkan kepada Allah pakai bahasa apa? Jawa, apa Jawa ini Jawa ngapak, apa Jawa apa gitu ya. Terus ya, saya tambahi, mulutnya bumi di mana? Ya, begini jamaah yang kami hormati, ada masalah-masalah yang kalau kita tanya dan kita cari tahu, itu tidak terlalu mendatangkan manfaat buat kita. Ada masalah-masalah yang kalau kita cari tahu nggak terlalu bermanfaat buat kita. Masalah-masalah yang seperti ini itu sebaiknya diabaikan. Ya. Kenapa? Karena tidak terlalu mendatangkan manfaat buat kita. Salah satunya tadi, mulutnya bumi di mana gitu. Apa nang Purbalingga, apa nang Amerika, atau di mana? Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara detil tentang teknis bumi berbicara. Teknis, ya. Rasulullah SAW hanya menyampaikan bahwa bumi bakalan apa? Berbicara. Yang lebih ajaib lagi adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa pena berbicara, pena. Nun wal qalami wama yasturun. Ya, wal qalam itu namanya pena, artinya pena. Pena ini kata Nabi SAW akan berbicara. Ketika Allah berfirman kepada pena, uktub, pena, tulis. Maka pena itu bertanya, wama aktub, apa yang harus saya tulis? Berarti kan penanya apa? Bicara. Nabi tidak menjelaskan SAW bagaimana teknis pena berbicara. Ya sudah, kita terima saja. Karena yang paling penting bagi kita adalah bukan mengetahui teknis berbicaranya. Yang paling penting bagi kita adalah apa efek dalam kehidupan kita saat kita mengetahui realita itu. Ini yang paling penting. Ini yang lebih bermanfaat. Dan tadi sudah saya sampaikan, efeknya kita semakin apa? Rajin beribadah, semakin hati-hati perbuatan maksiat. Ini yang jelas-jelas ada manfaatnya. Begitu. Jadi bagaimana pakai bahasa apa itu enggak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pertanyaan lagi, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah diterangkan kita supaya sholat berjamaah. Nah, di sini sholat berjamaah kadangkala imam lupa rakaatnya. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah imam lupa bacaan suratnya. Mohon disampaikan supaya kita bisa membenarkan makmumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imamnya lupa bagaimana? Diingatkan. Siapa yang ingatkan? Makmumnya. Ya, makmumnya. Mengingatkan ada caranya. Ya, ada caranya. Jadi bukan asal mengingatkan. Imamnya sholat duhur, rakaat ketiga kok duduk. Harusnya apa? Berdiri. Mengingatkannya ada caranya. Nggak boleh, kurang, ya batal sholatnya. Mengingatkan pakai cara apa? Subhanallah.
Ini kalau mengingatkan rakaat. Kalau mengingatkan bacaan suratan, tinggal kita membaca surat atau ayat yang dia lupa. Contoh misalnya, ada imam idza zulzilatil ardu mandek. Napa? Mandek. Kelalen. Maka kita yang di belakangnya bisa kita lanjutkan napa? Zilzalaha. Tapi kadang-kadang ada orang kalau cuma disebutkan belakangnya ngarepe jadi kelalen. Ya mau kelalen budine sih kelalen ngarepe ya, maka kita bacakan dari awal aja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apakah sholatnya sah? Sah. Kenapa sah? Karena itu sesuatu yang manusiawi. Jangankan kulo kali jenengan, wong Rasulullah SAW saja pernah lupa. Makanya ada istilah sujud sahwi. Itu yang ngajarin Rasul SAW, berarti Rasul pernah mengalami itu gitu loh. Dan banyak riwayat-riwayat kejadian Nabi SAW mengalami kejadian lupa ketika sholat. Tapi ya seharusnya yang jadi imam itu ya aja sing wis pikun. Jangan yang sudah pikun. Ya. Nuwun sewu nggih, bapak-bapak. Kadang-kadang ada sebagian imam yang merasa bahwa saya nggak boleh diganti. Saya sudah apa? Paling senior. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Manusia itu tetap ada batasnya, akan turun apanya? Daya ingatnya, ininya apa? Pendengarannya. Kan repot. Nuwun sewu nggih. Wis sering kelalen, nuwun sewu, napa? Ya aja buduk loh. Sudah berkurang pendengarannya, kan repot. Kita mau mengingatkan, dianya gak denger, kan repot banget. Sudah jenengan, sudah saatnya jadi makmum. Beri kesempatan kepada yang muda-muda, yang punya kompetensi, bukan sekedar muda, yang punya kompetensi. Yang bacaannya lebih bagus, yang masih fresh, kasih kesempatan. Ya. Kecuali kalau panjenengan walaupun sepuh tapi masih nopo? Kuat ingatannya, pendengarannya masih baik, bacaan jenengan baik, silakan. Lebih didahulukan jenengan daripada yang muda. Karena mudah-mudahan jenengan pahalanya sudah lebih banyak daripada yang muda. Mudah-mudahan nggih, seperti itu. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.